tersampaikanlah ide tentang album Titik Api yang katanya menggabungkan unsur yang tradisional lah Indonesia sekali seperti gamelan dengan rock, dan bahkan bisa lebih mengkerucut lagi orang-orang yang suka Hari Rusli gitu yang sudah mengikuti kiprahnya sebagai anak bengal musik Indonesia yang selalu membuat terobosan-terobosan, selalu melawan arus. Bagi mereka yang suka Hari Rusli pun banyak yang berpendapat kalau album Titik Api adalah pencapaian dia yang salah satu pencapaian dia yang paling spesial gitu. Mungkin di awal karirnya dia, Titik Api yang paling sukses sebagai album yang kuat. Mungkin jika dibandingkan dengan dua karya sebelumnya gitu ya, seperti Ken Arok dan juga Geng of Hari Rusli. Nah, ketika Lamunai mulai bekerja sama dengan keluarga Hari Rusli dan mencanangkan rilis ulang beberapa album-album awalnya, berarti obrolan tentang dan apresiasi Hari Rusli itu udah mulai agak lebih maju lagi lah menurut saya pribadi, karena kalau Lamunai sebuah label yang hip banget nih ya. Ini sekarang tahu lah kalau Lamunai itu kalau roster band-band sekarangnya anak-anak muda pasti wah gila nih bandnya cool banget gitu, fashionable banget gitu, hipster tuh kayak ngeliat Lamunai gimana banget gitu. Nah kalau Lamunai itu merilis ulang rekaman Hari Rusli pasti ada sesuatunya di sini gitu yang bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang gitu setidaknya, dan satu sisi di sisi yang paling kulitnya mungkin fashionable juga gitu. Nah ini itu aja udah menjadi suatu apa ya pintu yang bagus lah buat perkembangan positif dari album Titik Api Hari Rusli secara general gitu ya. Nah malam hari ini kita ngobrol tentang Titik Api. Nah di sebelah kanan saya ada Om Hari Pocang. Dia tentu saja ikut dalam rekaman dan proses dari album Titik Api ini. Jadi album Titik Api ini secara perilisan memang album kedua dari Hari Rusli, tapi dalam urutan kreatif mungkin dia ketiga sebenarnya setelah Ken Arok. Ken Arok rilisan fisiknya baru keluar setelah Titik Api dirilis. Nah, saya pernah baca, jadi ide tentang Hari Rusli ingin menggabungkan katakanlah musik populer, rock lah khususnya gitu dengan musik tradisional Sunda. Waktu itu dia bilangnya gitu, dia bilang tradisional Sunda atau gamelan, saya juga begitu, saya kurang begitu ingat ya. Tapi dia bilang seperti itu, ide itu sudah terlontarkan saat awal tahun 74. Saat itu dia diwawancara oleh majalah Tuyul. Nah berarti kan 74 ke tahun 76 saat dia dirilis itu ada 2 tahun. Nah sebelah saya ada Hari Pocang yang selalu berproses bareng dengan Hari Rusli. Bisa ceritakan sedikit nggak sih Om Pocang, gimana prosesnya sampai dia nemuin dia membuat karya yang sedemikian rupa yang menggabungkan unsur Indonesia dengan musik populer yang sedang tren saat itu lah, musik seperti rock atau progressive rock entah apa gitu. Bisa cerita sedikit? Ya, selamat malam, terima kasih untuk bisa berkumpul malam ini. Terima kasih Pak Moderator, Mas Tam. Dan tentu terima kasih terutama yang menghubungi awal ya sama Lamunai, penghargaan setinggi-tingginya dari kami kerabat Kang Hari Rusli yang kami sangat bangga tentang keberadaan teman-teman muda ini yang selalu menghargai musisi-musisi lama kan yang itu. Terima kasih sekali, dan saya mungkin nggak bisa terlalu cerita banyak tapi karena saya mengalami langsung proses ya. Waktu itu sampai tiap hari bareng. Jadi yang seperti tadi ditanya sama David, tahun 74 sudah mulai ada ide-ide untuk menggabungkan itu. Karena dia sempat ngobrol cukup intens kalau setahu saya sama Tan Deseng, mungkin tak? Tan Deseng ya? Tan Deseng dia sempat ngobrol. Bukan. Dia seorang gitaris, tapi dia bisa memainkan kecapi, juga gitaris, dan dia mau bisa memainkan nada-nada Sunda di gitar. Dan dia sangat Sunda, lebih Sunda dari orang Sunda gitu.
tahu lebih banyak tentang musik Sunda. Dan si Mas Hari itu banyak juga berdiskusi dengan dia mulainya dari tahun 74. Dan oke, tadi Kang Ahad baru ingat bahwa kesininya dia sempat juga diskusi sama Kang Nano sebelum proses. Tapi yang membuat dia hari itu lebih pede untuk bikin musik yang di ya katakanlah kasih namanya fusion gitu, apa penggabungan gitu. Sesudah ya katakanlah suksesnya opera Harry Rusli Ken Arok opera Ken Arok tahun 75, dan itu membuat lebih agak masalah. Ini ternyata musik yang udah lebih mengedepankan warna lokal, itu banyak diapresiasi, dan itu mungkin yang bisa dan ya kan sampai sana dulu ya, nanti kalau ada apa lagi bisa mungkin. Ya kan? Nah, Hari Rusli pasca sekolah itu agak-agak beda menurut saya sih. Iya kan? Nah, ya tapi ya yang saya bisa pantau gitu ya, karena kita sama-sama sesudah dia sekolah di IKJ dengan sekolah yang komposisi, memang agak beda, mungkin lebih apa ya, dia lebih eksplorasinya lebih selain apa yang sudah ada di kepalanya, mungkin lebih membumi dan mencoba untuk menggabungkan musik itu, dan saya rasa cukup berhasil. Meskipun waktu kita mau membuat itu, kita pernah dengar sebuah komposisi dari Emerald Spinner kan? Bali Agung ya? Bali Agung. Itu wow, itu begitu beragung, komposisi yang sungguh-sungguh dan kelihatannya wah kedengarannya. Itu sebelum kita bikin, masih ingat kan? Iya. Iya, Beras Sundar itu dirilis tahun 76 juga kalau tidak salah. Cuma dia duluan. Lebih duluan. Dan itu sesuatu yang memang sangat Bali, dan komposisi yang dipersiapkan dengan teliti dan baik. Dan sehingga kita ya konsepnya bikin aja dan tanpa beban kan, tahu sendiri. Tapi yang pasti perannya Om Albert Planer ini bikin riff dan juga Hafil itu sangat ketara dengan pengaruh-pengaruh. Tentu ada pengaruh-pengaruh dari musisi-musisi yang sering didengar ya. Tentu akan mengingat sendiri gitu. Jadi awalnya mengambil ininya dari Saron, baru yang lain itu dipikirkan dan jadi begitu aja. Dan spontanitas itu saya rasa selalu direkam di ini dan selalu jadi patokan untuk bermain komposisi selanjutnya. Ada bertengkarnya nggak? Pak saya ada juga dengan ini yang baru gitu. Nah, itulah jadinya. Dan waktu itu mulai ini sama ibu ya, sama Kania Rusli, istrinya, dan dengan tim vokalis yang lain yang selalu jadi mengisi, dan itu mulai berkembang. jadi Karisma dan asmara gitu. Ini belum pada jadi, mereka belum bikin. Ya, embrio. Oke, terima kasih Om Kocang. Ini menarik sekali ya sebenarnya. Kebayang sih kalau saya pribadi konflik yang terjadi di dalam sebenarnya, karena ini bukan hal baru di Indonesia, usaha untuk memodernisasikan gimana cara memandangnya sih sebenarnya macam-macam sih, tergantung konteks dan eranya juga. Memodernisasikan atau memakai unsur-unsur tradisional untuk bisa berbicara lebih luas lah sepertinya.
Ya, kita juga tahu di zaman dulu mungkin buat Ki Hajar, Ki Hajar Dewantara segala macam ya, dia juga buat ini mungkin di sebelah saya ada orang yang lebih paham tentang dengan itu gitu. Ide tentang menggabungkan musik yang relatif modern dengan musik tradisional Indonesia itu sudah lama terjadi dengan alasan tertentu dan konfliknya juga bermacam-macam gitu. Di tahun 70-an hal itu udah beda lagi ceritanya sebenarnya. Cuman itu merupakan salah satu bukan yang pertama karena mungkin di zaman di musik populer di zaman Soekarno di akhir tahun 50-an awal 60-an itu terjadi banget sebenarnya. Ya kayak nada kencana atau segala macam Sunda campur rock and roll, campur ini, campur Latin segala macam gitu. Dan tapi di era Harry Rusli seperti ini gitu. Dia memakai alat asli, alat tradisional asli. Iya, bawa alat tradisional asli dan segala macam. Dari senimannya kan ngomong di sebelahnya saya ada senimannya, dulu ada rasa ininya juga nggak sih? Apa memang senang-senang aja? Ada lah, sikat aja lah. Enggak juga ada kita rasa mungkin respect ya. Karena sehingga ada satu lirik awal kan, ya kayak mana bukan lirik, dia semacam mantra yang awal dulu, jadi mungkin pernah ada pembukanya Tina hate ludaria damina nusararea ngan hanjaka jadi pancekadan. Jadi artinya tina hate ludaria itu dari hati, dari lubuk hati yang terdalam. Damina tangga nada Sunda punya semua orang, tapi sayang selalu jadi perantara. Itu kan bunyinya, artinya itu tina hate ludaria damina nusararea ngan hanjaka jadi pancekadan. Selamat datang ke Iman Kang Edi.